Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas satu isu, ya, problem yang tampak sederhana tapi tidak sederhana, yaitu menjawab pertanyaan siapakah diri saya. Ya, ini kalau kita bicara tentang pertanyaan ini, jawabannya bisa macam-macam, karena diri saya itu macam-macam. Ya, kalau identitas jelas, sudah ada di KTP, sudah ada di kartu penduduk, sudah ada di berbagai dokumen-dokumen. Itulah identitas penciri. Saya diberi nama Abdullah, tinggal di mana, usia berapa, lahir di mana. Itu diri saya sebagai identitas permukaan. Itulah saya. Iya juga, tapi identitas, tapi sayanya siapa? Nah, ketika sayanya siapa, kita akan sampai kepada area permasalahan yang bisa pelik. Karena diri saya itu ternyata juga dari perspektif. Ini bisa macam-macam ya. Ada diri saya yang saya bayangkan, ya karena kita semua memiliki bayangan. Ketika diketahui nanti orangnya seperti apa sih, pasti punya bayangan. Kamu bisa apa? Mungkin ada bayangan sedikit. Tapi apakah yang kita bayangkan diri saya tentang saya itu adalah itulah kita? Mungkin ya, mungkin juga belum. Kenapa belum? Masih ada area dari diri kita yang belum kita kenal baik. Nah, diri yang saya persepsikan tentang diri saya itu disebut ideal self. Kemudian diri saya yang mencakup keseluruhan siapa saya dengan berbagai kemampuan, kelemahan, kecenderungan, itu real self. Sebagian dari diri saya itu sudah saya tahu, sebagian mungkin belum. Ya. Belum lagi siapa diri saya di mata orang, bagaimana orang memandang saya. Nah, itu juga bisa mengubah pendapat saya tentang saya dari apa yang orang pandang. Kamu itu orangnya begini, kamu itu orangnya cuek. Mungkin kita tidak merasa kok, saya bukan orang cuek ya. Nah, pendapat orang itu membangun, apalagi kalau sudah banyak yang berpendapat, maka kita menjadi yakin kita itu orangnya cuek. Jadi diri saya itu bisa macam-macam. Apalagi diri yang saya bayangkan, diri saya nanti 10 tahun, ternyata beda dengan diri saya sekarang. Diri saya sekarang beda dengan diri saya ketika masih SD, SMP, SMA. Diri saya itu berkembang. Ya. Nah, kita ini persoalan yang sedang coba kita bahas hari ini. Poin berkaitan dengan pertanyaannya, siapa saya? Nah, siapa saya ini sebetulnya kalau menggunakan jendela Johari namanya itu ternyata ada 4 bagian. Ya, ada diri yang saya tahu dan orang lain tahu. Ya, itu namanya area terbuka, sudah terbuka. Saya tahu. Ada yang saya tahu, orang lain tidak tahu. Itu diri saya, tapi orang lain tidak tahu. Ya, ini rahasia, ini privasi. Ya. Ada juga area buta. Buta saya yang buta, orang lain tahu betul kita itu seperti itu. Kita orangnya begitu, tapi kita tidak merasa begitu. Orang tahu bahwa kita mampu, tapi kita tidak tahu bahwa kita ternyata mampu. Nah, itu namanya area buta. Kita buta terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau yang area tersembunyi itu adalah kita kenal diri kita itu, tapi kita tidak mau orang lain tahu. Ya, biasanya sih hal-hal yang negatif ya, biasanya. Ya. Kemudian ada area gelap. Area gelap itu kita belum kenal, belum paham betul. Orang lain juga belum ada yang tahu. Ya. Nah, orang yang bisa sukses adalah yang memperluas area terbukanya. Terbuka diketahui orang lain, terbuka mendengar orang lain tentang dirinya. Karena inilah orang-orang terbuka, openness itu adalah memiliki area terbuka yang lebih banyak daripada yang kebanyakan orang.
Nah, orang tertutup itu adalah kalau area terbukanya terlalu kecil, ya, terlalu banyak hal yang misterius, itu namanya area kecil. Nah, orang yang terlalu banyak misterius itu biasanya juga banyak mengalami kesulitan adaptasi karena pertama kemungkinan dia khawatir orang tahu, atau karena orang lain tidak tahu, orang lain tidak bisa memperlakukan dia sebagaimana yang dia harapkan. Ya, ternyata dia tidak suka minum kopi, tapi dikasih kopi ya karena orang lain tidak tahu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ada area gelap. Area gelap ini sebetulnya banyak. Kadang-kadang di area gelap inilah potensi kita. Di area gelap itu kita tidak kenal dengan baik. Jangan-jangan potensi kerja kita, harta karun, potensi kita ada di sana. Kita tidak mengenal baik dengan selama ini. Nah, kita akan mencoba bicara tentang beberapa area ini ya, area gelap ini, membongkar area gelap atau memverifikasi ya supaya kita paham betul saya ternyata bisa begini. Ternyata saya mengalami kesulitan kalau berhadap. Ternyata saya memang tidak cocok hal-hal seperti ini. Itu kalau beberapa area gelap akan kita pakai. Ya. Nah, ini kalau seperti ini kira-kira ya, jendelanya. Yang mengapa disebut jendela rohani? Ini terbuka, ini kan jendelanya terbuka dari rumah lain. Saya dapat melihat kamu. Ya. Kemudian kita ya, bisa melihat. Ya, ini area-area ini kan hanya kita yang tahu, di sini dia tidak tahu. Area buta ini adalah dia tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu. Nah, ruang ketiga ini adalah area di mana untuk sekarang ini kita belum menyadari, orang lain juga belum menyadari. Ya, itu yang sering dibongkar dengan tes untuk memastikan. Ya, karena di gelap itu abu-abu. Apa saya bakal nyanyi? Rasa-rasanya iya, tapi apa iya ya? Nah, itu. Kadang-kadang juga ternyata kita mampu. Ya, itu area gelap. Nah, mengapa perlu kita mencocokkan antara diri kita dengan pilihan-pilihan kerja, pilihan jurusan? Itu karena begini, saudara ya. Setiap individu kan punya diri, ciri unik, nggak ada individu yang sama. Bahkan anak-anak kembar, ya, kembar satu telur sekalipun juga pasti ada keunikannya. Mungkin secara fisik banyak yang sama, tapi skill-skill yang berkembang pada dirinya, apalagi kalau dia dipisahkan, itu memperoleh input-input yang berbeda-beda lagi. Ya, sehingga boleh jadi ada kecenderungannya beda. Tapi apalagi kalau tidak kembar. Memiliki keunikan, kemampuan, bakat, minat, kecenderungan, tipe kepribadian itu adalah akumulasi yang bisa berbeda-beda. Nah, kemudian pekerjaan dan termasuk juga jurusan-jurusan pendidikan lanjut, ya jurusan di sekolah, di perguruan tinggi, itu memiliki lingkungan tertentu yang khas. Ya, di sana ada tugas-tugas, beban-beban tertentu, tugas-tugas kerja tertentu, harapan-harapan tertentu, aturan tertentu, sistem-sistem tertentu, itu yang khas. Ya. Kadang-kadang tipologi lingkungan kerja, lingkungan pendidikan itu tidak match ya dengan diri kita. Di sana membutuhkan orang yang banyak ngomong. Kita individunya tipologi introvert, nggak cocok, nggak bisa berkembang di sana karena itu bukan dunianya. Ya. Dan menurut teori perkembangan karir, orang sukses dan orang puas pada suatu bidang itu adalah kalau ada matching di antara tipe dirinya dengan tipe lingkungan yang dia masuki. Lingkungan itu apa saja? Lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, juga lingkungan sosial. Ya. Itu. Karena itu kita untuk mematch ini, kita perlu mengenal diri, mengenal dunia kerja. Tapi hari ini kita akan fokus kepada itu. Ya. Kalau kita sudah kenal diri, kita mengenal dunia kerja, maka pilihan kita adalah cari pekerjaan sesuai dengan diri, ya, tapi itu akan terbatas. Atau cari pekerjaan yang
bisa kita adaptasi diri menuju ke sana. Ya. Nah, kita sekarang akan bicara tentang mengenal diri ya. Nah, diri. Mengapa sih perlu? Ya, ini sebetulnya saya menjelaskan lebih lanjut ya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya. Nah, ini kita mengapa dulu kita jawab ya, mengapa. Ya ini anak tangga menuju aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah kebutuhan tertinggi dalam piramida Maslow. Piramida Maslow ada enam piramida kebutuhan. Yang tertinggi aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah kebutuhan untuk mengaktualkan diri, menunjukkan jati diri. Saya ini orangnya begini. Di sana itu sudah lepas dari pertimbangan kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, cinta, dan seterusnya ya. Nah, untuk sampai kepada sana, pertama kenali diri dulu. Dari kenali diri kita paham, oh ternyata saya punya kemampuan begini, saya ternyata orangnya begini. Ya. Nah, dari mengenal itu kemudian bisa kita sampai kepada satu taraf penting ya. Sebelum aktualisasi diri namanya self acceptance, penerimaan diri. Banyak orang sudah kenal dirinya tapi tidak menerima, menolak dirinya. Ya, yang banyak itu kan penolakan fisik. Nggak bisa menerima dirinya pendek, akhirnya tidak percaya diri, akhirnya minder, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena tidak menerima dirinya. Ya dirinya itulah dirinya yang Tuhan berikan. Ya, jangan-jangan diri kita yang seperti itulah sebetulnya harta kekayaan kita, harta karun kita. Ternyata banyak orang sukses. Harta karunnya ada di giginya yang menonjol ke depan. Justru karena ukuran badannya pendek. Justru karena wajah tertentu. Justru karena tidak memiliki tangan misalnya, kan ada juga ya seperti justru setelah dia tidak memiliki tangan, justru aktualisasi dirinya lebih tinggi misalnya. Itu bisa terjadi kalau diterima keadaan diri. Ya, diri kita itu kan tadi ada yang kita bayangkan, lalu kemudian setelah kita mengungkapkan nyatanya diri kita, maka kita harus sampai kepada taraf menerima diri. Nah, kalau sudah kita terima diri, baru terjadi pengarahan diri, self direction. Oh, saya kalau begitu, saya harus milih ke sini, bukan ke sini. Kalau saya masuk ke sini, nanti saya akan tertumbuh pada bagian-bagian ini karena saya biasanya tidak bisa nyanyi. Di sana orang harus nyanyi, misalnya ya. Seperti itu. Tapi saya masuk ke sana boleh. Itu artinya kalau saya masuk ke sana harus menyiapkan diri dengan melatih bernyanyi. Bisa ke saya? Nah, kalau tidak bisa jangan. Ya, jangan masuk ke sana. Itu namanya pengarahan diri. Nah, kalau sudah kita bisa mengarahkan diri ke tempat yang tepat sesuai dengan keadaan diri kita, potensi kita, hasrat-hasrat diri kita, di sanalah kita akan menemukan tempat untuk aktualisasi diri. Ya. Jadi proses aktualisasi diri itu dimulai dari ketepatan mengarahkan diri. Ketepatan mengarahkan diri dimulai dari self acceptance yang baik. Menerima diri kita secara baik, apa adanya, mengikhlaskan menerima, itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya orangnya kulit hitam misalnya, ya kulit hitam itu bukan jelek, itu adalah variasi. Ya. Mungkin kalau kita lihat film maunya seperti itu, tapi oke, nggak usah dilihat itu, dia mendapatkan. Apakah dia lebih sukses dari saya? Belum tentu. Ya, banyak orang yang secara fisik apalagi namanya ya tidak menarik ya, mohon maaf tidak menarik, tapi lebih sukses daripada mereka yang Tuhan berikan potensi-potensi tampilan fisik yang baik. Banyak yang tampilan fisik justru tidak sukses, gagal memanfaatkan potensi-potensi yang dia miliki. Sementara mereka yang katakanlah ada kondisi diri yang menurut dirinya juga tidak diterima pada awalnya, akhirnya mampu menerima itu dengan baik, lalu mengarahkan diri sesuai dengan potensi. Ya. Nah itu ya, jadi begitu mengapa kita perlu. Nah ini ada beberapa
Ada beberapa teknik yang akan kita coba pakai nanti. Nanti akan saya coba jelaskan salah satu teknik ya yang mungkin belum banyak digunakan di Indonesia ya, tapi beberapa tempat ya negara lain bisa. Ini teknik ini saya kenal dulu pada saat ada suatu proyek ya dari jemaah. Ya. Tapi kalau nanti akan saya jelaskan ini pada video berikutnya. Yang pasti kita sekarang akan ada dalam posisi memahami dulu, kita itu perlu kenal diri kita, mengeksplorasi diri kita, memahami diri kita sepenuhnya. Ya. Jangan setengah saja, kenali sepenuhnya. Baik kekuatan maupun kelemahan. Kekuatan perlu dikenali supaya kita bisa memanfaatkan secara optimal. Kelemahan perlu kita kenali dari kita, supaya kita bisa mengelolanya, agar tidak mengganggu. Ya, agar tidak mengganggu. Oke, saya kira itu. Dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.